Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat datang di channel EDN. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat seperti biasa ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pola bilangan. Nah, apa itu pola bilangan? Pola bilangan itu adalah sekumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Nah, contoh pola bilangan itu ada yang pertama itu pola bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Nah, itu semua merupakan bilangan ganjil ya. Nah, rumusnya itu adalah UN sama dengan 2N kurang 1. Nah, yang dimaksud dengan UN itu apa? UN itu adalah suku ke N. Nah, UN itu maksudnya adalah suku ke N ya. Ini suku ke N. Jadi, kalau misalnya U1, berarti itu adalah suku ke-1. Kalau U2, itu berarti suku kedua. Kalau U3, berarti suku ketiga. Nah, yang mana yang dinamakan U1? Nah, angka 1 ini merupakan U1, ini suku ke-1. Angka 3 ini merupakan U2, suku kedua. Angka ke-4 merupakan U3, suku ketiga. Angka ke-4 itu adalah 7, itu merupakan suku ke-4. Oke. Nah, gimana kita membuktikan bahwasanya UN sama 2N kurang 1 itu pas dengan pola bilangan ganjil seperti yang tertulis pada bagian ini ya. Nah, kita bisa tes ya. UN itu kan 2N kurang 1. N-nya itu kita gantikan dengan 1. Berarti 2 kali 1, ini ya, 2 kali 1 kurang 1. Nah, 2 kali 1 itu 2, kurang 1 itu ada 1. Nah, berikutnya ini U2. Gantikan N-nya ini dengan angka 2. Berarti 2 kali 2 kurang 1. 2 kali 2 itu 4. 4 kurang 1 itu adalah 3. Berikutnya ini U3 itu adalah 2 kali 3 dikurang 1. Berarti 2 kali 3, 6, kurang 1, 5. Dan seterusnya. Nah, angka yang didapat ini sama ya. 1, 3, 5. Pas ya. 1, 3, 5. U1 itu adalah 1. U2 itu adalah 3. Dan U3 adalah 5. Nah, kalau kita lanjut lagi, U4 berarti 2 kali 4 itu 8. 8 kurang 1 itu 7. Pas ya. Kalau U5 suku kelima berarti 2 kali 5, 10, kurang 1 itu adalah 9. Nah, ini namanya pola bilangan ganjil ya. Dengan rumusnya ini pas ya. UN sama dengan 2N kurang 1. Nah, yang kedua ini adalah pola bilangan genap. Nah, genap itu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, rumusnya itu adalah 2N. UN itu, suku ke N itu rumusnya adalah 2N. Nah, kita bisa coba tes ya. U1 itu, suku pertama ini kan angka 2. Berarti U1 sama dengan 2 kali 1, 2. U2 itu 2 kali 2, 4. Nah, U3 itu 2 kali 3, 6. U4, 2 kali 4, 8. U5 itu 2 kali 5, 10. Dan seterusnya ya. Nah, yang ketiga ini juga sama ya. Pola bilangan segitiga ini ada rumusnya tersendiri. Oke, ada 1, 3, 6, 10, 15. Nah, yang keempat ini adalah pola bilangan persegi. Nah, UN itu adalah N kuadrat. Oke, ini tinggal dikuadratkan aja ya. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, dan seterusnya. Nah, yang kelima ini adalah pola bilangan persegi panjang. Ini tinggal masukin rumusnya, UN itu N kali N tambah 1. Nanti hasilnya juga akan sama seperti ini hasilnya ya. Polanya sama ya. Nah, next. Menentukan suku suatu pola bilangan. Untuk menentukan suku tertentu pada suatu pola bilangan, kita bisa menganalisa secara sederhana. Jika sudah terlalu sulit, maka akan lebih baik kita menentukan rumus suku ke N terlebih dahulu ya. Nah, contoh soalnya ini ya. 6, 10, 14, 18, 22. Nah, kita perhatikan dulu. Ini 6 ke 10, ini selisihnya adalah 4. 10 ke 14, ini selisihnya adalah 4 juga. 14 ke 18 selisihnya adalah 4, 18 ke 22 selisihnya juga adalah 4. Berarti ini semua adalah tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4 ya. Jadi selisih antara suku ke-1 dengan suku kedua bisa tambah, bisa kurang, bisa kali,
ataupun bagi ya. Nah, kebetulan di soal pertama ini selisihnya adalah tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4. Nanti polanya ini sama semua ya, tinggal ditambahkan 4. Nah, untuk mencari suku berikutnya, berarti itu tinggal ditambah 4. Nah, hasilnya ini adalah, berarti setelah 22 tinggal tambah 4, 26. Setelah 26 tinggal tambah 4, itu hasilnya adalah 30. Setelah 30 tambah 4, berarti hasilnya ini adalah 34 ya. Nah, mudah-mudahan sampai di sini adik-adik semua udah ngerti ya. Next, contoh soal nomor 2. Ini ada angka 61 nih, suku pertama 61, suku kedua 54, suku ketiga nih U3 47, suku keempat atau U4 ini adalah 40. Nah, kita harus cari selisihnya dulu ya, 61 ke 54. Nah, kira-kira nih tambah nggak mungkin ya. Nah, kalau kita pakai kurang gimana? Berarti 61 kurang 54 itu hasilnya adalah 7 ya. Berarti ini berkurang 7. 54 ke 47 juga sama, berkurang 7. Karena 54 kurang 7 itu hasilnya 47. 47 kurang 7 hasilnya adalah 40. Jadi kesimpulannya, selisih antara suku pertama dan suku kedua itu adalah kurang 7 ya. Maka suku-suku berikutnya itu berkurang 7 ya. Nah, otomatis setelah 40 berarti kurang 7 hasilnya ini adalah 33. Dan 33 kurang 7 nih hasilnya adalah 26. 26 kurang 7 hasilnya adalah 19. Dan seterusnya. Ini contoh soal nomor 3. Nah, di contoh soal nomor 3 nih ada angka 3. Suku kedua nih 6. Suku ketiga nih 12. Suku keempat nih 24. Dan suku kelima ini adalah 48. Jadi U1-nya 3, U2-nya 6, U3-nya 12, U4-nya 24, U5-nya ini adalah 48. Nah, jarak dari U1 ke U2 tuh selisihnya gimana? Kalau kita pakai tambah, berarti ini 3 ke 6 ini tambah 3. 6 ke 12 tambah 6. Nah, ini udah beda ya. 12 ke 24 ini beda lagi, tambah 12. Nah, berarti pola penambahan itu tidak berlaku di soal nomor 3 ya. Nah, coba kita tes kurang. Kalau untuk kurang apalagi ya, pasti nggak bisa ya. Nah, tahap berikutnya kita coba tes kali. 3 kali 2, 6. 6 kali 2, 12. Berarti kali 2 ini berlaku ya. Ini ya, tinggal kali 2 ya. Berarti 3 ke 6 kali 2, 6 ke 12 kali 2, 12 ke 24 kali 2, 48. 24 kali 2, 48 ya. Nah, berarti suku-suku berikutnya ini tinggal dikali 2 ya. Nah, otomatis hasilnya ini adalah 48 kali 2, 96. 96 kali 2, 192. 192 kali 2 itu adalah 384. Nah, oke ya, sampai di sini udah jelas ya. Dari tadi nomor 1 tuh suku-suku berikutnya itu ditambah. Nah, contoh soal nomor 2 nih, suku-suku berikutnya nih dikurang. Nah, contoh soal nomor 3 nih, suku-suku berikutnya nih dikali. Oke. Nah, next ke contoh soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 nih, tentukan 5 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN itu sama dengan 3N tambah 2. Nah, pertanyaan disuruh cari 5 suku pertama ya. Berarti kita mau gantikan N-nya ini dengan 1 sampai 5 ya. Nah, langkah yang pertama kita gantikan dengan angka 1 dulu. Berarti U1 sama dengan, kalau N-nya di sini gantikan jadi 1, otomatis N-nya sini juga sama, harus digantikan dengan angka 1 ya. Berarti jadinya 3 kali 1 tambah 2. Berarti 3 tambah 2 hasilnya adalah 5. Suku pertama udah dapat ya, 5 ya. Nah, suku kedua berarti itu adalah U2. U2 itu sama dengan N-nya ini kita gantikan dengan angka 2. Berarti 3 kali 2 tambah 2, hasilnya itu adalah 6 tambah 2. Itu adalah 8. Nah, suku kedua udah dapat ya, 8 ya. Kita mau cari sampai 5 suku pertama. Kita mau cari sampai U1, U2, U3, U4, U5. Next, kita cari U3. U3 itu adalah 3 kali 3 tambah 2. Berarti 9 tambah 2 itu hasilnya adalah 11. U3 sudah dapat ya. Next, U4, 3 kali 4, 12 tambah 2.
14. Nah, yang terakhir ini adalah U5. Kalau N-nya ganti jadi 5, berarti ini N-nya juga harus ganti jadi 5. Berarti U5 itu sama dengan 3 kali 5 tambah 2. Hasilnya itu adalah 15 tambah 2, 17 ya. Artinya 5 suku pertama itu adalah angka 5, 8, 11, 14, dan 17 ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 5. Tentukanlah 3 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN sama dengan 3/2N. Nah, bedanya sama soal sebelumnya, ini bentuknya ada pecahan ya. Nah, langkah-langkah pengerjaannya sama saja. Ini kita mau cari U1, U2, dan U3, karena ini 3 suku pertama ya. Berarti U1 itu sama dengan 3/2, karena N-nya ini 1, berarti N-nya ini juga harus diubah ke angka 1 ya, berarti 3/2 kali 1. Jadilah U1 itu nilainya adalah 3/2 ya. Lanjut, U2 itu berarti N-nya ganti jadi 2. 3/2 kali 2 itu berarti hasilnya adalah 3. Next, berikutnya U3 berarti N-nya ganti jadi 3. Berarti 3/2 kali 3 itu hasilnya adalah 9/2. Jadi kesimpulannya 3 suku pertama adalah 3/2, 3, dan 9/2. Nah, gimana kalau soalnya ini diganti UN sama dengan 3/2N tambah 1. Nah, berarti hasilnya ini sama semua nih, tambah 1, ini juga tambah 1. Nah, ini juga sama, tambah 1, tambah 1, ini juga sama, tambah 1, tambah 1. Jadi kalau diubah lagi jadi kurang 1, ya sama, semuanya di belakang kurang 1. Jadi kita tinggal mengikuti rumus yang ada, tinggal kita gantikan N-nya dengan angka yang ditanya ya. Jadi kalau 3 suku pertama berarti N-nya ganti jadi 1, 2, 3. Kalau 5 suku pertama berarti N-nya ganti jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau 6 suku pertama sama juga, 1 sampai 6. Nah, pola berikutnya ini kita namakan pola bilangan Fibonacci ya. Nah, apa yang dimaksud dengan pola bilangan Fibonacci? Nah, cara pengerjaannya ini adalah suku pertama ditambah suku kedua itu menghasilkan suku ketiga. Nah, diingat ya, pola bilangan Fibonacci itu adalah suku pertama tambah suku kedua itu menghasilkan suku ketiga. Nah, 3 ini dapatnya dari mana? Suku kedua tambah suku ketiga hasilnya adalah suku keempat. Nah, 5 ini dapatnya dari mana? Suku ketiga tambah suku keempat dapatnya adalah suku berikutnya. Jadi kesimpulannya 1 tambah 1 ini kan dapatnya kan 2. Jadi yang 3 ini dapatnya dari 1 tambah 2, ini hasilnya adalah 3. Nah, 5 ini dapatnya dari 2 tambah 3, hasilnya 5. Nah, 8 ini dapatnya dari berarti 3 tambah 5 hasilnya 8. Jadi kesimpulannya untuk mencari suku berikutnya tinggal tambahkan 2 suku sebelumnya ya. Jadi 5 tambah 8 ini adalah 13. Nah, 21 ini berarti 8 tambah 13 itu adalah 21. Nah, 34 dapatnya dari mana? Berarti 13 tambah 21 itu adalah 34. Nah, angka berikutnya berarti 21 tambah 34 itu hasilnya adalah 55 ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah suku pertama ditambah suku kedua mendapatkan hasil suku ketiga. Begitu pula selanjutnya jika suku kedua ditambah suku ketiga maka akan mendapatkan hasil suku keempat dan seterusnya ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga adik-adik paham apa yang dijelaskan. Tetap semangat dalam belajar. Stay healthy and see you again.